isi sebelum ke warung berangkat ngopi. Biasa Al-Hisab dengan once yang cukup istimewa buat saya, maksudnya karena ini pemberian dari guruku Mbah Yai Gandu, kayu wali kukun ya bahasanya, wali kukun. Desainnya elegan dan lengkung, semi lengkung. Karena pemberian dari beliau, jadi saya anggap paling istimewa. Itu ya. Masih ke iseng-iseng bagian 5 ya, kalau nggak salah bagian 5. Oke, sekali ini kita tampilkan. Nah, ini yang biasa disebut dengan deder ya, deder keris gaya Surakarta. Bentuknya seperti ini. Banyak sebenarnya, ada jenis istilahnya sombo keplayu ada, Gatotkaca Sinebo ada. Kalau ini saya cenderung ke Gatotkaca Sinebo, modelnya seperti ini dengan ukiran Yudhowinatan. Ada lagi sejenis ukiran yang namanya Putri Kinurung, artinya di sini bagian sini itu ada ukirannya lagi, itu yang biasa disebut Putri Kinurung. Tapi ini hanya di bagian sini ya, ini sama sini, jadi biasa disebut ukir Yudhowinatan. Oke. Lepas dari itu ya, kita mau coba membahas bahwa ini termasuk peksi kurung bahasanya, pesi kurung atau peksi kurung lah istilahnya. Orang-orang terdahulu itu menganggapnya istimewa, ada yang menganggapnya istimewa lah, artinya dianggap sebagai pusaka jimatan. Kenapa seperti itu? Karena ini di dalamnya nggak begitu terlihat ya. Di dalam sinilah intinya itu ada peksi yang patah tertinggal di dalam. Makanya disebut peksi kurung atau pesi kurung. Itu peksi dari keris yang patah dan tertinggal di dalam deder, di dalam gagangnya. Ini orang-orang terdahulu bisa disebut jimat pusaka peksi kurung gitu ya. Ada yang berpendapat bahwa memang susah, artinya langka lah, sebuah peksi yang patah dan tertinggal di dalam gagang, itu juga termasuk langka dan jarang-jarang. Artinya dianggap peksinya itu sudah menyatu dengan gagang kerisnya, begitu ya. Jadi sampai patah dan terlepas, menyatu, tetap tertinggal di dalam. Tetapi sudut pandang yang lain itu ya, kalau dari segi pandangan logika saja ya, ada yang berpendapat bahwa itu karena peksi yang
jarang dilepas, artinya jarang dibersihkan, jarang dilepas, jadi sampai berkarat. Dan memang karatnya yang sudah mengerak menempel pada gagang. Akhirnya ketika dilepas susah, dipaksakan bisa patah. Ada juga yang berpendapat seperti itu. Tapi ya lepas apapun, beberapa pendapat ya saya anggap sebagai ilmu pengetahuan gitu aja lah. Artinya saya menyimpan, saya juga punya dua itu ya hanya sekedar sebagai pengetahuan. Oh ini loh yang dianggap, yang dimaksud peksi kurung ini gitu lah. Itu maksud saya seperti itu. Jadi sengaja tidak saya ambil, ya hanya sekedar biar punya lah. Yang dinamakan peksi kurung itu saya juga punya dan bisa memberikan contoh untuk sekedar edukasi. Ya itu tadi, lepas dari pendapat masing-masing orang, monggo lah, beda pendapat juga boleh. Dan saya juga tidak menganggapnya ini sebagai keramat atau apa, tidak lah, hanya sekedar punya dan untuk bahan pengetahuan. Saya punya dua. Kalau ini dulu itu, kalau nggak salah kerisnya brojol, yang kebetulan peksinya tertinggal. Saya dapatnya sudah posisi patah, artinya dengan kerisnya masih ada, cuman sudah posisi patah. Bukan saya yang mematahkan, artinya bukan saya yang memaksakan mencopot terus patah, itu tidak, memang sudah patah waktu saya dapatkan. Yang kedua ini sudah, tapi belum saya bersihkan ya, belum saya amplas, belum sama sekali. Ini masih original, asli, maksudnya asli dapatnya sudah kondisi seperti ini. Ini juga peksi kurung dari keris Tilamupih. Peksinya juga tertinggal di dalam. Saya juga belum berusaha untuk mengambil peksi yang tertinggal, tapi ya sengaja saya simpan dalam kondisi seperti ini. Artinya sebagai contoh saja, ini yang dimaksud orang-orang dengan peksi kurung. Masalah apa ya, terkait yoni atau apa, keyakinan pusaka, jumatan atau apa, monggo lah, masing-masing orang itu pendapatnya masing-masing. Soalnya yang berpendapat sebagai jimat itu ada yang beranggapan bahwa pusaka itu 75% yoni terkuatnya itu katanya itu disimpan di bagian peksinya gitu katanya. Jadi ketika peksinya itu lepas atau putus dan tertinggal di gagang, itu dia memiliki ya minimal, kalau putusnya nggak dipok atau masih ada separuhnya, kan ada 50% kekuatan yoninya gitu. Ada yang berpendapat seperti itulah. Jadi kenapa peksi kurung dianggap sebagai sebuah pusaka dan sebagai jimat itu ya katanya seperti itu. Tapi lepas dari itu ya saya juga nggak tahu. Masalahnya kalau berbicara masalah tuah atau yoni itu saya masih awam. Saya hanya melihat dari sudut pandang saya dan apa yang saya lihat gitu aja. Mungkin karena dangkalnya pengetahuan saya. Sekali lagi itu menurut saya. Kalau ada yang mau berpendapat lain juga monggo, seperti biasa, tidak masalah buat saya. Hanya sekedar iseng-iseng bagian 5 gitu ya. Salam Rahayu dan salam budaya Nusantara. Nguri-nguri
budaya peksi kurung. Terima kasih.